مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. عباد الله ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di akhir bulan Desember di Sydney, saya menyampaikan sebuah pesan yang durasinya hampir 1,5 jam. Saya yakin pesan itu sudah menjadi viral di Indonesia tentang bagaimana kurang lebih keadaan Indonesia 2017 sampai 2017 akhir sampai 2018. Semoga Allah lindungi kita seberat apapun keadaan yang akan kita hadapi ke depan. Semoga Bapak Ibu segera mengambil tindakan-tindakan yang tepat, langkah-langkah yang cerdas untuk menyelamatkan iman, harta, dan nyawa. Karena kota besar sekelas ibu kota Jakarta adalah tempat terpanas nanti di Asia Tenggara. Ma'adzanallah, tetapi percayalah, sekarang adalah waktu di mana kita menuju ke arah fajar. Kegelapan yang selama ini menyelimuti terasa sangat berat. Sangat berat. Apalagi para ulama dan da'i kita hari ini betul-betul merasakan tekanan yang tidak tanggung-tanggung. Mereka dengan secara sengaja dipolitisir, difitnah untuk dijebloskan. Syukur-syukur sekalian bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar, kata Allah, untuk memenjarakan engkau. Au yukhrijuk, atau mengusir engkau dari tanah air. Au yaqtuluk, atau membunuh engkau. Coba lihat, targetnya penjarakan, usir, atau bunuh. Dipenjarakan nggak bisa. Segala makar yang disusun untuk menjatuhkan wibawanya, segala fitnah yang disematkan kepadanya tidak berhasil. Akhirnya direkayasa supaya tidak aman di negeri sendiri, lalu lari. Terpaksa harus pergi, ngungsi. Dan ini terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Saat mana ternyata Musa lebih memilih untuk tetap berdakwah, maka Musa ditargetkan untuk dibunuh. Ini adalah step demi step yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan sejarahnya sudah dipertontonkan oleh Allah di antara para nabi-nabi yang paling kuat. Sejarahnya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Musa alaihissalam dan Harun melawan Fir'aun dan Haman. Pemenangnya siapa? Kita sudah dengarkan, pemenangnya Musa. Menuju menang itu bagaimana kira-kira yang dihadapi penderitaan oleh Bani Israel. Dan paling di depan mereka Nabi Musa. Menuju kemenangan itu ternyata sangatlah berat. Tidak sedikit nyawa Bani Israel jadi taruhannya. Dan ingat, ada beberapa makar yang dipersiapkan untuk menimbulkan kegaduhan di permukaan publik, lalu difitnahkan makar tersebut kepada umat Islam agar halal darah umat ini ditumpahkan. Sungguh saya berharap kepada umat Islam yang ada di Jakarta, berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan langkah apapun. Jangan terprovokasi, tetap di belakang komando para ulama, dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Percayalah, bersama kita atau bukan bersama kita, Islam tetap jadi pemenangnya. Dan ini masa Islam akan memenangkan pertarungan. Umat Islam perlu hanya berpikir cerdas, bertindak dengan hati-hati, tetapi jangan pernah sampai tiarap sehingga ketiduran. Menjelang fajar akan banyak umat-umat yang pura-pura tiduran, pura-pura tiarap, akhirnya betul-betul tiduran.
betul-betul tidur. Ini tidak boleh terjadi. Seberapapun kita merunduk dan menunduk, seberapapun kuatnya latamah ini menampar pipi kita, jangan sampai ada yang betul-betul tidur. Jika tidur, habis digarap. Ibarat Allah tetap bangkit, tetap siaga. Di sepertiga malam terakhir ini menuju fajar, bangunlah, tahajudlah. Ini bahasanya, di penghujung fajar akan dekat keluar, bangkitlah. Itu maksudnya. Bangkitlah, berjuanglah. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa umat ini akan menemukan fase keempat. Di fase itu keadaan makin berat, dan pada keadaan itu kata Rasulullah SAW, orang yang benar-benar beriman betul-betul akan diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Ujian itu berupa ba'sa, dharra dan zulzilu. Dan ini sudah menjadi sunnatullah di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang beriman berfikir mereka sudah sah dikatakan beriman karena ketaatan, karena amalan, umrahnya, hajinya, sedekahnya, baca Qur'annya, tahajudnya, duhanya, puasa sunnatnya, dan bla 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 lainnya? Apakah dengan itu mereka merasa sudah sah dikatakan beriman? Wahum la yuftanun, sementara mereka belum diberi fitnah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan pendapat para ulama tentang fitnah dalam ayat ini, yaitu fitnah berupa teror iman yang dimunculkan oleh pihak mana? Oleh pihak yang kalibernya sekaliber Fir'aun. Berarti pihak penguasa yang zalim. Di seluruh dunia di fase keempat. Di fase keempat. Di seluruh dunia. Akhir-akhir ini, untuk benua Amerika, ujian umat Islam adalah berupa seorang presiden yang baru muncul, namanya Donald Trump. Di Rusia hari ini, di Eropa secara umum hari ini, contohnya seperti Jerman dan lain-lainnya, hari ini ibarat Allah yang kami muliakan, tekanan dan intimidasi buat umat Islam tidak tanggung-tanggung. Saya rasa beberapa video yang sudah viral di dunia Islam terhadap nasib umat Islam di Eropa, apalagi di Amerika hari ini, luar biasa. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana dengan Asia Tengah? Bagaimana dengan Asia Tenggara? Tidaklah lebih baik. Asia Tenggara seperti yang saya gambarkan, 2017 akan semakin panas ke depan. Bagaimanapun kita Bapak Ibu berusaha menyejukkan, tetap saja musuh-musuh Islam akan membuat panas. Kita sebenarnya umat Islam sudah mau cooling down, betul tidak? Melihat selama ini Allah telah membersamai kita, baik di 411, di 212 dan seterusnya, sampai kepada Allah mengizinkan DKI, ibu kota Jakarta, dipimpin ke depan insya Allah oleh pemimpin Muslim. Apakah mereka akan diam? Tidak. Justru mereka ingin menunjukkan bahwa saat Muslim yang naik, negara kacau. Memang ini yang mereka rencanakan. Saat Muslim yang naik, chaos akan terjadi di mana-mana. Dan umat Islam di sini saya pesankan, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terseret ke arus tengah yang memang sengaja mereka buat untuk menyedot banyaknya korban nyawa dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibarat Allah yang kami muliakan, untuk cerita judul kita diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebenarnya ini judul apa sebenarnya? Tapi ini betul. Tapi ini adalah sunnatullah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan ada perubahan apapun dari sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Habis gelap pasti terang. Betul tidak? Nggak mungkin gelap terus kecuali matahari mau terbit dari barat. 3 malam berturut-turut kata Rasulullah panjangnya malam. Itu pun akhirnya terang. Habis gelap terbitlah terang. Begitu juga dengan Indonesia.
Tetapi sebelumnya Bapak Ibu akan menyaksikan kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian berat sebelum terang muncul. Harapan kita yang siap siaga itu siapa? Yang bangun. Yang bangun. Mereka yang siap siaga. Insya Allah mereka tidak akan menjadi pecundang. Dalam artian di sini, umat yang bangkit ikut berjuang dengan para ulamanya, sabar bersama para ulamanya, istiqomah dalam perjuangan ini, dengan hartanya, dengan fikirannya, dengan perasaannya, dan dengan Al-Baqarah 214-nya, dia sabar, maka Allah berikan kemenangan untuknya. Perhatikan firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu kira kamu pasti masuk surga? Pasti nggak, Bu? Pasti nggak, Bu? Pasti, Pak? Pasti masuk surga? Caranya gimana? Buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah 214. Sekarang, bukan besok. Saat ini, nggak usah nanti malam, saat ini. Udah pasti nggak? Memang sih di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah beriman. Kan gitu. Siapa orangnya? Yang sholatnya khusyuk. Gampang banget ya. Terus di bawahnya, yang dari perbuatan lagha mereka berpaling. Terus apa lagi? Zakat mereka bayarkan. Kan gitu kan? Terus apa lagi? Dari perbuatan yang keji, arahnya kepada zina, mereka tidak mau. Terus apa lagi? Terus. Ayat 10-nya, ulaika humul warithun, merekalah yang akan menjadi para pewaris-pewaris surga. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ini mah dalam keadaan normal-normal, tapi dalam keadaan tidak normal 214 Al-Baqarah. Lihat tuh. Tolong baca ayatnya, Adinda, bacakan ayatnya. Ketemu ayatnya? Al-Baqarah 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terjemahkan. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal Afa hasibtum. Ini kalimat hasiba di sini artinya jangan diartikan di situ mengira ya. Ya, hasiba di sini artinya apakah kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga? Bukan mengira di situ. Afa hasibtum annama khalaqna afa hasibtum an tadkhulul jannah. Lanjut, apakah kamu yakin bahwa kamu akan? padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Nah, ini dia. Bu, yakin masuk surga? Yakin? Sementara Allah menyebutkan, apakah kamu yakin kamu akan masuk ke dalam surga? Sementara belum lagi datang kepada kamu ujian, cobaan Seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. ya. Seluruh umat Nabi apapun sebelum kita telah diuji iman mereka oleh Allah sesuai dengan Al-Ankabut ayat 2 ayat 3 tadi. Apakah kamu kira, kamu menyangka, apakah kamu yakin bahwa iman kamu itu sudah mantap, sudah harus diakui oleh Allah, sementara kamu belum diberi fitnah? Nah, di ayat ini apa fitnahnya? Ba'sa, dharra, zulzilu. Dari mana sumber fitnah ini? Al-Hafiz Ibnu Katsir kembali lagi mengatakan, sumber fitnah ini adalah dari orang-orang kafir atau dari pemimpin-pemimpin yang fasik, pemimpin yang zalim, yang targetnya menghancurkan iman dan akidah umat yang bertauhid. Caranya ba'sa, dharra, zulzilu. Lanjut.
Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, Ba'sa ditimpa oleh kemiskinan. Lihat di Syria sekarang. Yang jahat di Syria, rakyat muslim di sana atau Bashar Assad? Rakyat Syria yang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Bashar Assad? Di Syria loh. Bashar Assad ya, Bashar Assad. Bashar Assad. Saya bertanya, orang-orang konglomerat yang ada di Syria hari ini pada miskin nggak? Orang-orang konglomerat yang dulunya kaya raya di Syria hari ini jadi miskin tidak? Seluruhnya jadi gembel. Merata keadaan mereka, susahnya sama dengan orang yang juga memang susah, terusir dari tanah air. Tanah mereka yang luas sudah tidak bisa mereka miliki lagi. Sertifikat tanah mereka hancur dan terbakar. Toko-toko mereka, rumah sakit mereka, sekolah-sekolah mereka, kebun-kebun mereka, peternakan mereka, apapun yang mereka punya, seluruh menjadi amblas, hancur dibom. Bahkan dari kota mereka pun diusir. Mereka menjadi pengungsi. Ba'sa itu namanya. Itu disebut dengan Ba'sa. Harus meninggalkan tanah air. Kalau kayak ibu, bu, kekayaan ibu ada di Jakarta. Rumah ibu ada di Jakarta. Dengan suami, dengan anak-anak. Usaha kita, kerjaan kita adanya di Jakarta. Suatu hari ibu terpaksa wajib eksodus meninggalkan Jakarta. Hanya gara-gara apa? Terjadi di sini intimidasi, pemburuan untuk menumpahkan darah umat Islam. Kalau nggak lari dibantai, terpaksa ibu lari. Dalam rangka ibu mukmin, dan mereka adalah orang-orang yang benci dengan orang-orang yang beriman. Habis Ba'sa, dharra. Apa makna dharra? Dharra itu adalah sakit fisik. Sakit secara fisik. Disiksanya kita, ditangkap, dipenjarakan, ya. Lalu kita digebukin sampai ke tingkat kita mungkin dibunuh. Dharra itu namanya. Kemudian zulzilu. Apa arti zulzilu? Diteror. Diteror. Dihancurkan ma'nawiyat kita. Sampai-sampai umat Islam tidak lagi melihat adanya satu daya apapun, kekuatan apapun dari pihak mereka. Lihat nasib Nabi Musa. Di depannya Laut Merah, di belakangnya Firaun. Bisa bergerak nggak lagi? Habis sudah. Mundur ke belakang, dicincang, dibantai oleh Firaun dan bala tentaranya. Maju ke depan, Laut Merah. Sudah tidak ada berdaya. Saat itu Rasul berkata, orang-orang yang beriman berkata, mata Nasrullah. Kapan Allah akan tolong kita? Kapan pertolongan akan datang? Sudah sampai ke tingkat di mana kami tidak mampu berbuat apa-apa. Ini nanti pada akhirnya. Dan ala inna nasrallahi qarib. Ketika umat ini sudah ada di puncak kondisi begitu, Allah baru akan menolong mereka. Saat kita sudah nggak berkutik, bu. Saat kita sudah tidak berdaya, pak. Baru Allah akan tolong. Musa, ketukkan tongkatmu ke laut, terbelah laut, menyeberang. Selamat mereka semua. Firaun datang nyusul sampai di tengah-tengah dasar laut, Allah tenggelamkan, mampus. Kekuatan yang sedang ada di puncak-puncaknya, segala daya, tentara, media, harta, semua dibawa oleh Firaun, tenggelam langsung. Langsung Musa dan Bani Israel yang memimpin dunia saat itu. Begitu mudahnya Allah membalikkan. Dan itu harus di puncak ketidakberdayaan. Harus begitu dulu. Harus lewati dulu Ba'sa, Dharra, dan Zulzilu. Dan ini di Syria sedang berjalan. Sudah 6 tahun lebih. Masuk tahun ke-7. Di Yaman sedang berjalan. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sangat berat. Sangat berat. Tetapi wajib dilalui. Dan kita pasti menang. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Oke, ini contoh yang besar. Kalau contoh ringan, banyak dalam sejarah ini contoh ringan. Saya contohkan pada Bapak Ibu. Bu, semoga Ibu pernah mendengar kisah ini. Mudah-mudahan ada ustadz yang menyampaikan kisah ini. Syekh Al-Qadhi Abdul Haq Al-Ansari Al-Bazzar.
Dia adalah seorang alim, seorang faqih, seorang mujtahid. Berdomisili di Mekah, hidupnya susah. Syekh ini bertekad lepas musim haji tahun ini dia akan keluar untuk mencari sumber penghasilan yang halal. Dia masih bujangan. Dia masih bujangan. Jangan dipikir bujangan itu usia-usia Anda ya. Berapa usianya sekarang? Oh iya, ini muslim. Asli bujangan 19 tahun. Para syekh ulama ahli-ahli hadis dulu itu, para bujangan mereka itu udah di atas usia rata-rata 30, hampir mendekati 40. Kenapa? Mereka hanyut dalam nikmatnya menuntut ilmu. Banyak yang malah tidak terfikir untuk berumah tangga. Guru saya Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani Al-Quraisy, beliau berkata, kalaulah bukan karena ancaman Rasulullah, saya lebih memilih untuk tidak menikah. Dia baru menikah di usia 40-an tahun. Ahli hadis, satu di antara 4 ulama besar ahli hadis dunia. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi Syekh Al-Qadhi Abdul Haq Al-Ansari Al-Bazzar ini, saya sebut dengan Syekh Al-Bazzar, dalam keadaan susah, hari-harinya jarang dapat makan. Kadang-kadang sudah mencoba bekerja yang terhormat di pasar, orang nggak mau terima. Kenapa? Malu dan segan mempekerjakan guru. Ya, ulama. Umpamanya saya, ibu ada usaha, saya daftar kerja, ibu mau terima saya nggak? Pasti ibu nggak mau kan? Guru saya, ustadz saya masa diterima jadi pegawai saya, nggak enak. Dan syekh ini juga dikasih nggak mau. Nah, ini susah. Ini juga sesuatu hal yang sulit. Dikasih nggak mau, tapi daftar untuk kerja. Murid-murid pada sungkan nerima. Tambah susah nggak? Ini izah loh. Izah Pak. Gini-gini sorry, dikasih juga sulit mau nerima. Tapi pas daftar kerja nggak ada yang mau pakai dia. Nggak tega gitu loh. Bapak Ibu, saya awal-awal datang ke Pekumbuh begitu. Satu pasar itu Ustaz, satu pasar, mana saja toko yang saya masuki, itu ada istri saya jadi saksi. Mana saja toko yang saya masuki, seluruh pihak toko buka peluang, ambillah Ustaz. Mana yang mau Ustaz? Habis itu pas saya bayar nolak semua. Satu kota Payakumbuh hampir seperti itu awal-awal saya masuk. Nolak semua, nggak ada yang mau nerima duit saya. Loh, jadi gimana? Jadi kita sulit untuk belanja. Nolak semua duit kita. Lama-lama saya, maaf, kalau pergi belanja malah pergi ke kota lain. Kan jadi susah saya. Di kota sendiri orang nggak laku uang kita. Apalagi kerja, uang belanja saja mereka nolak duit. Oke, Syekh ini akhirnya susah di Mekah. Dia bertekad akan merantau untuk mencari nafkah. Semoga nanti bisa bawa duit, buka usaha di Mekah. Singkatnya, pas musim haji, dia menemukan satu bungkusan dengan dari kain sutra yang sangat lembut berwarna merah. Dia bawa, dia timbang-timbang, ini agak berat ya. Pas dia buka bungkusan tersebut, ditemukan liontin, apa namanya? Kalung dengan emas yang sangat indah. Dan di sini ada satu butir mutiara intan yang sangat indah dan sangat mewah. Karena di dalam hatinya memang tidak ada dunia. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pucuk dicinta air pun tiba. Bismillah. Banget. Dalam hati saya tadi, jamaah, masya Allah, enak-enak makan, minum. Kita yang sudah hampir sakarat suaranya. Tapi alhamdulillah, jamaahnya orang-orang beriman. Tadi bisik-bisik, datang airnya. Alhamdulillah. Nah, juga nggak sempat kok masa sambil ceramah. Saya juga aneh kadang-kadang jemaah kita ya Bu. Ya, saking baiknya panitia dan jemaah. Ini meja Ustadz ceramah, dihidangin kue. Memang ya lagi ceramah tuh kita makan. Malah mengganggu konsentrasi. Lagi ceramah lihat. Kalau air mah ini padan, ini cocok, ini level. Baik. Jadi Ibu kalau dia hadiah pun kacang ke saya di sini mengganggu saya.
Baik, kita lanjut. Sampai di mana tadi, Bu? Iya, dia temukan. Di dalam dadanya tidak ada sedikit pun ada keinginan pada dunia yang kelasnya kayak gini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Langsung dia bawa pulang. Di tengah jalan menuju pulang, dia dengar ada seorang bapak tua lagi menjerit-jerit, memanggil-manggil orang. "Oi, siapa yang menemukan barang saya yang hilang? Dibungkus dengan warna seperti ini, dari kain bahannya ini, maka siapa yang menemukannya, saya siap memberikan kepadanya 50 keping dinar." 50 keping dinar. Satu keping dinar itu kalau uang kita sekarang anggaran 2 juta rupiah kali 50 berapa? 100 juta. 100 juta, Masya Allah. 100 juta, diiming-imingi 100 juta. Siapa yang menemukannya, kembalikan ke saya kasih 50 keping dinar. Laki-laki tersebut ternyata harga liontin itu, kalung dengan liontin beda ya? Ya udah itu pokoknya itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, harga daripada kalung tersebut yang ada intannya setara dengan harga 100 miliar rupiah uang kita. 100 miliar rupiah uang kita. Syekh Al-Qadhi Al-Bazar mendekati orang tua itu. "Pak, Bapak kehilangan." "Iya, Nak." "Seperti apa persisnya barang yang ada di dalamnya?" "Sebuah kalung, Nak, yang ada intannya bla bla bla," diceritakan. 100% mirip dengan yang ditemukannya. Maka Syekh Al-Qadhi Al-Bazar langsung menyerahkan, "Pak, ini milik Bapak. Bawalah kembali, hati-hati ya, Pak. Saya temukan tadi di sana." Si bapak sangat haru biru hatinya, langsung menyerahkan kepada Syekh Al-Qadhi Al-Bazar 50 keping dinar emas. Di saat dia susah, tapi apa katanya? "Saya tidak inginkan yang dari Bapak, tapi saya inginkan yang dari Allah." Ini loh kualitas orangnya. Sebenarnya kan hak dia tuh. Kalau saya di posisi itu, saya nggak akan sungkan-sungkan, "Makasih, Pak." Kalau ibu kira-kira gimana? Sama kan? Iya. Tapi ini enggak, "Pak, saya tidak perlu yang dari Bapak, saya yang perlu dari Allah Subhanahu wa taala." Selesai, si bapak ngotot, "Tolong Nak terima." "Tidak." "Tolong Nak ambil, ini hak kamu." "Tidak." "Bawalah pulang, Pak." Masya Allah. Kemudian dia melanjutkan laparnya, dia melanjutkan kesusahannya. Selesai musim haji, dia pun merantau. Naik kapal biduk kecil yang sudah tua dengan beberapa orang lain yang juga pengen merubah nasib di negeri orang. Di tengah laut kapalnya karam, pecah, ombak laut kencang, dan seluruh penumpang meninggal dunia. Hanya dia yang terombang-ambing dengan kayu yang bisa digapainya. Terdamparlah di sebuah negeri. Dengan sisa tenaga yang ada, dia merangkak ke dalam negeri itu. Ada masjid di sana. Dia masuk ke dalam masjid, lalu terkepar. Orang-orang yang datang melihat beliau, ketika dibangunkan, dia bangun, dia bertanya, "Mana tempat berwudu?" Bukan dia katakan, "Saya lapar, saya lagi dapat musibah," nggak kayak gitu. Tapi nanya, "Mana tempat wudu?" Subhanallah ya. Iman betul-betul ini. Kemudian ditunjukkan, "No, tempat wudu." Dia pun berwudu, dalam keadaan duduk dia sholat. Akhirnya orang melihat pakaiannya sudah lusuh, berbau anyir, dan orang bertanya, "Dari mana Tuan?" Beliau menyampaikan, "Saya dari Mekah. Saya sengaja meninggalkan kota Mekah, tujuannya mencari kerjaan." Orang-orang belum kenal nih dengan Syekh Qadhi ini yang di sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, singkatnya masyarakat bersedekah makanan dan minuman. Saat itu dia terima. Lalu apa kata jamaah masjid? "Kami sedang menanti-nanti, mencari-cari siapa yang bisa mengimami kami sholat di masjid ini." Apa kata Syekh Al-Qadhi Al-Bazar? "Insya Allah saya bisa. Saya hafal beberapa ayat Al-Quran." Padahal hafal seluruhnya tuh. Ya, dicoba jadi imam, semuanya tertarik. Lalu masyarakat mulai menikmati menjadi makmun beliau.
Kemudian dilakukan pengumuman lagi, dicari siapa yang bisa mengajarkan masyarakat hadis, fikih, tulis menulis. Beliau mengatakan, saya bisa mengajarkan menulis. Ini kan terhormat nih, ngajar, ya. Saya bisa mengajarkan menulis dan saya juga bisa mengajarkan hadis, bisa mengajarkan fikih. Ah, masa iya, kata mereka. Maka dicoba, benar, luar biasa ilmunya, hampir tidak bertepi Syekh Al-Qadhi Al-Bazar ini. Akhirnya yakinlah masyarakat ini ulama besar, muda tapi udah ulama besar. Ya, kemudian mereka berpikir bisik-bisik satu negeri itu, gimana cara bisa mengikat Syekh ini menjadi warga resmi di sana. Lalu mereka mengatakan, Syekh, apakah engkau tidak berpikir untuk menikah? Apa kata Syekh? Sesuatu sunnah Rasulullah yang harus kami kerjakan pasti akan kami buat. Memangnya kenapa? Syekh, kami ada seorang wanita yang sangat terjaga, wanita terhormat. Kalau engkau berkenan, kami akan nikahkan engkau dengannya. Mudah-mudahan engkau tidak kecewa dengan pilihan kami, Syekh. Wanita itu sudah menjadi yatim piatu. Oh ya, kata Syekh Al-Qadhi. Apakah engkau bersedia, Syekh? Baik. Syekh itu belum pernah ngelihat wanita ini, belum pernah ketemu. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah akad nikah dilangsungkan, dia pun diizinkan masuk ke rumah pengantin. Saat masuk ke dalam rumah pengantin, dia masuk ke dalam kamar bilik pengantin. Kali itulah dia melihat ada wanita yang sudah halal baginya, yang sudah resmi menjadi istrinya, membuka cadar di depannya, dan dia malah tidak sempat melihat cantiknya wajah wanita itu, mulianya pemandangan yang ada di hadapannya. Tapi matanya langsung tertuju ke arah kalung yang dipakai oleh si wanita. Matanya terus melihat, makin mendekatkan mata, makin dilihatnya. Lah si wanita risih nggak? Risih, sedih, pedih. Bukan bingung, sedih. Kok dia kayak nggak minatnya ke saya, tapi minatnya ke kalung saya. Apalagi dilihat. Lalu hancur hati wanita ini, dia lari menangis terseduh-seduh keluar. Penduduk melihat, kenapa menangis? Dia tidak menginginkan saya, dia hanya melihat ke arah kalung saya. Penduduk menjadi heboh di masjid. Akhirnya penduduk bertanya, Syekh, sebenarnya ada apa? Apakah engkau tertarik dengan kalungnya dan tidak tertarik dengan istrimu? Apa kata Syekh? Demi Allah, kalung yang dikenakannya adalah kalung yang dulu saya temukan di Mekah. Saya yakin itu 100%. Saya serahkan kembali kepada orang tua yang merasa kehilangan kalung itu. Kenapa bisa ada di dia ya? Langsung mendengarkan cerita Syekh ini, satu masjid bergema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa? Ternyata orang tua itu adalah ayah kandung anak gadis ini. Dia imam besar negeri itu. Ketika pulang dia bercerita ke sana kemari, ada peristiwa yang sangat menakjubkan. Seorang lelaki yang tidak ada tergiur sedikit pun dengan dunia, wajahnya penuh dengan keikhlasan, kesejukan. Laki-laki ini menjadi buah bibir yang indah di negeri itu, kaum muslimin. Dan setiap dia selesai sholat, dia angkat tangan, dia suarakan doanya. Kami yang di belakang mengaminkan. Yang dia doakan adalah, ya Allah, aku punya seorang anak gadis, ya Rabb, aku ingin engkau menikahkan laki-laki itu dengan anak gadis hamba, ya Rabb. Dia berdoa lagi, setiap lepas sholat kami aminkan terus doanya. Walaupun terdengar agak aneh, tapi inilah kekuatan doa. Dia doakan lagi, dia doakan lagi. Dan orang tua itu meninggal dunia, anaknya belum juga sempat menikah. Tak lama kemudian engkau masuk ke negeri ini. Engkau kami nikahkan dengan anaknya tanpa kami tahu. Dan sekarang kami sadar bahwa doa guru kami, doa imam kami almarhum telah Allah kabulkan. Allahu Akbar. Inilah dia salah satu contoh ringan. Habis gelap terbitlah terang. Contoh beratnya tentang Nabi Musa, di mana akhirnya Musa dan orang-orang beriman Bani Israel yang menjadi penguasa setelah Fir'aun dan bala tentaranya menguasai dunia. Maka inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali diulangi oleh Allah. Ibarat sayap, sayap itu ada dua atau satu? Dua. Satunya usr, sampingnya lagi adalah yusr. Ini pasti. Jadi Ibu,
ketika ibu bersabar di atas kesulitan yang ada, entah berapa lama lah, dia pasti badai akan berlalu. Tidak selalu senantiasa malam, pasti akan terbit siang. Pasti ini sunnatullah sekali lagi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah berubah. Jangan pernah suamiku orangnya durjana, orangnya jahat, orangnya biadab. Akankah selalu dan selamanya begitu? Tidak. Pasti akan ada masanya dia berubah selama ibu yakin pada Allah. Selama ibu sabar. Anak saya Masya Allah Fir'aun, anak saya Masya Allah betul-betul Dajjal. Anak saya, doain nggak tuh anak? Doain sih. Sabar nggak bersama anak? Sabar sih. Insya Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Seberat apapun keadaan, jangan mau terjebak dalam meminjam uang yang ada ribanya. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Allah akan memberikan jalan keluar. Kita sekarang sadar, ternyata pekerjaan kita bergelimang dengan riba, bergelimang dengan yang haram. Setelah kita sadar, wajib tinggalkan. Tinggalkan. Man taraka syai'an lillahi azza wa jal, awadahu Allahu bi syai'in khairul lahu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi menuju Allah ganti itu ada proses di mana kita butuh sabar. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Indonesia insyaallah akan menjadi negeri yang bersyariah. Indonesia insya Allah ke depan akan dipimpin oleh orang-orang yang bersyariah, yang punya akidah, yang punya tauhid ahlus sunnah wal jamaah insya Allah. Tetapi melalui perjuangan yang berat, insya Allah muka bumi akan dikembalikan oleh Allah untuk orang yang beriman. Karena itu janji Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Dan itu pasti akhir daripada kesudahan bumi ini, Islam kembali memimpin dunia. Allahu Akbar. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya harus mengisi nanti di pejompongan maghrib. Kita ketemu lagi insya Allah. Toh kita nggak akan jauh-jauh. Hati kita sudah bersatu. Masya Allah. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullahalazim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.